Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Mbalakoh akan menjelaskan tentang majas akli, dan kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Fathur Rafiq, lalu Harisma Amalia, dan yang lain yaitu Safira Iqbalul akan menjelaskan tentang majas akli dan sandaran-sandarannya, penyandaran majas akli. Yang pertama yaitu pengertian majas akli. Yang pertama, majas akli adalah penyandaran fi'il atau kata kerja atau yang semakna dengannya kepada yang bukan seharusnya, karena ada alaqah atau hubungan serta adanya qarinah yang mencegah dari penyandaran yang sebenarnya. Terus adapun penyandaran selanjutnya adapun penyandaran majas akli, yaitu yang pertama penyandaran fi'il atau yang semakna dengannya dilakukan kepada pertama karena sebabnya, terus yang kedua waktunya, yang ketiga tempatnya, yang keempat masdarnya, yang kelima mabni fa'il kepada maf'ul, dan yang terakhir yaitu mabni maf'ul kepada fa'il. Adapun yang pertama yakni as-sababiyah atau asbab, sebabnya yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku. Seperti contohnya yaitu wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba wa kadzalika zayyana li fir'auna su'an 'amalihi wa suddu 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Artinya yaitu berkatalah yaitu Fir'aun, hai Haman, buatkanlah aku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku memandangnya seorang penmusnah. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Surat Al-Ghafir ayat 36-37. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas membangun gedung yang menjulang disandarkan kepada seorang bernama Haman, padahal ia bukan pelaku sebenarnya. Yang membangun itu adalah para pekerja, tetapi Haman bertindak sebagai pengawas proses pembangunan itu. Jadi pelaku sebenarnya itu bukan Haman, akan tetapi diarahkan kepada Haman, dan tapi pelakunya Haman ini seperti pengawas atau pengkoordinator lah, tapi yang membangun sebagai bawahannya. Nilai itu seperti asbabnya, jadi asbabiyah. Dan untuk yang kedua yakni zabaniyah atau waktu, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada waktu atau masa terjadinya, seperti naharul mu'minini shaimun walailuhu qaim. Artinya siangnya orang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk beribadah. Pada contoh ini disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas puasa disandarkan kepada masa atau waktu, yaitu siang, padahal siang itu bukan waktu sebenarnya, itu bukan pelaku sebenarnya, tapi yang melakukan puasa itu adalah seorang mukmin pada waktu siang hari. Jadi yang sebenarnya nahar mukmin shaimun, jadi pelaku pembuat
pelaku aktivitas, berbuat aktivitas itu bukan naharnya, akan tetapi mukmin. Tapi di sini diartikan seolah-olah nahar karena ini adalah majas azamaniyah. Terus yang ketiga yaitu al-makaniyah atau tempat, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Seperti contohnya yaitu wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adni wa ridwan minallah akbaru dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin dan laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Pada ayat ini disebutkan, di atas ini yaitu disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas mengalir disandarkan kepada sungai-sungai, padahal sungai-sungai itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalir itu adalah air-air yang bertempat di sungai-sungai. Jadi yang disandarkan kepada pelaku itu yaitu sungai, padahal yang mengalir itu adalah airnya. Ini yang majas pada tempat makaniyah atau tempat-tempatnya. Terus yang keempat yaitu al-masdariyah, yaitu kepada masdarnya, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya atau kata dasar atau asalnya. Seperti contohnya saya dikuruni qaumi idza jadda jidhum wa fil lailati dzalamai yaftaqudul badr. Artinya kaumku akan teringat kepadaku apabila mereka menghadapi kesulitan. Idza jadda jidhum, pada malam yang gelap bulan purnama baru dirindukan atau dicari-cari. Pada syair ini disebutkan bahwa aktivitas menghadapi kesusahan disandarkan kepada masdar kata dasar yaitu jiddu. Saya kuruni idza jiddu. Padahal masdar itu bukan pelaku sebenarnya, akan tetapi yang mengalami kesusahan itu adalah orang-orang yang susah. Tapi dalam kalimat itu jika boleh diartikan secara berkata yaitu jiddah, yaitu kesusahan pelakunya dalam segi bahasa. Akan tapi sesungguhnya pelakunya yaitu yaitu orang-orang yang susah. Terus yang kelima yaitu al-fi'liyah, al-fa'iliyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada fa'ilnya padahal yang dimaksud itu maf'ulnya. Seperti fawa fi 'aisyatir radiyah, yang artinya maka orang itu berada dalam kehidupan yang kekal. Kata radiyah bermakna meridhoi atau semakna dengan bina maklum. Yang dimaksud adalah mardiyah yang artinya yang diridhoi. Fawa fi 'aisyatir radiyah, dan mereka maka mereka berada dalam kehidupan yang diridhoi. Jadi bukan pelaku pertama yaitu sebenarnya itu mardiyah yang diridhoi, tapi yang diridhoi itu orang-orang yang diridhoi. Tapi di sini seolah-olah isyahnya itu. Terus untuk yang terakhir yaitu al-maf'uliyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada maf'ulnya padahal yang dimaksud adalah fa'ilnya. Seperti wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Masturan satya. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup.
Kata mastura bermakna tertutup atau semana dengan bina majhul. Dan yang dimaksud adalah satiron, yang artinya yang menutupi. Ini ke maf'ulnya, padahal fa'ilnya yang tertutup. Dan mungkin hanya itu dari kami penjelasan mengenai majas kiasi, majas akli. So kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.